dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Segala puji bagi-Mu ya Allah, pemelihara seluruh alam raya. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul bersama di tempat ini. Mudah-mudahan wawasan kita tentang pengetahuan-pengetahuan dari Allah bisa lebih bertambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Di Rabu kemarin kita membahas tentang surat Al-Baqarah dari ayat 47 dan 48. Di 47-nya Allah memanggil keturunan Israel yang sudah menerima banyak kenikmatan supaya terus mengingat-ingat tentang nikmat yang sudah Allah berikan, karena Bani Israel itu sudah diunggulkan derajatnya oleh Allah lebih dari yang lainnya. Jadi di atas alam semesta ini Bani Israel sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya jangan lupa diri. Berarti ayat ini dituliskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di ayat 47 ini supaya diingat-ingat sama kita. Kalau Bani Israel saja yang sudah dapat nikmat harus terus mengingat nikmatnya, begitu juga kita, suami kita, anak-anak kita harus terus mengingat semua nikmat yang pernah Allah berikan. Wabil khusus tentang pengangkatan derajat kita. Insya Allah, kalau mungkin ibu-ibu belum pernah merenungi sebelumnya, sadari oleh ibu-ibu bahwa hari ini sebenarnya lebih baik loh dari hari sebelumnya. Kerasa nggak? Hari-hari ini ilmu kita di masa ini itu lebih mumpuni dari ilmu-ilmu kita sebelumnya. Betul tidak? Soal keuangan itu tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan, namun rasa tentram di dalam hati, ketentraman kita hari ini dibandingkan kemarin lebih tentram sekarang, betul tidak? Kedekatan kita kepada Al-Quran hari ini dengan hari sebelumnya, kita ke Al-Quran lebih dekat sekarang, betul tidak? Artinya karena Al-Quran adalah mulia, maka kita yang sudah mulai lebih dekat kepada Al-Quran berarti saat ini kita sudah mulai lebih dimuliakan dari sebelumnya. Di ayat 48-nya, semua harus menjadikan ayat ini warning, peringatan. Harus selalu diingat-ingat oleh kita bahwa kita harus takut pada satu hari, ya, di mana hari itu tidak ada yang bisa menjadi tebusan pengganti dosa atas orang lain. Dan bahayanya hari itu syafaat itu tidak bisa diterima. Syafaat Nabi Muhammad untuk umatnya tidak bisa diterima. Di hari itu juga keadilan Allah, kemahaadilan Allah tidak juga bisa diambil oleh kita. Tidak bisa kita ambil keadilan dari Allah. Bahkan lihat ujung ayat 48-nya, walahum yungsarun. Wala, dan di hari itu tidak ada hum untuk mereka yang tidak nurut kepada Allah, yungsarun. Apa? Tidak akan ditolong. Ditolong oleh siapa? Suami kita akan nolong istri tidak? Orang tua akan nolongin anak tidak? Anak akan nolongin orang tua tidak? Yang akan bisa menolong hanya Allah. Kalau kita di dunia tidak patuh, tidak nurut sama Allah, maka nanti di akhirat Allah juga tidak akan mau menolong kita. Kalau kita di dunia tidak nurut, gara-gara apa kita tidak nurut sama Al-Quran? Bisa jadi tidak mau membaca kitab suci Al-Quran. Oh, baca, bahkan saya tahsinnya bagus, tartil. Oh, tartil, tapi orang Indonesia harus membaca dengan terjemah. Kalau
tidak mengerti terjemahnya, maka akan sulit untuk mempraktekkan pesan-pesan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Spesialnya apa Ibu pertolongan Allah? Ayo kita tilik ke ayat 49. Wa id najjainakum min ali fir'auna. Wa id, dan ketika, najjainakum, apa arti najjainakum? Kami selamatkan kalian. Yang nyelamatin siapa? Allah. Yang diselamatin Allah apa manusia? Nah, kum di situ adalah keturunan Bani Israil. Dari apa diselamatkannya? Min ali Fir'aun, min dari ali keluarga Fir'aun. Kenapa harus diselamatkan dari keluarga Fir'aun? Karena Fir'aun ketika itu sudah yasumunakum, menimpakan, menandai kalian, memberikan warning kepada kalian, mengancam kepada kalian, wahai anak keturunan Bani Israel, su'al azab, azab yang buruk. Azab apa yang akan ditimpakan oleh keluarga dari ali Fir'aun? Yudabbihuna abna'akum, yudabbihuna, menyembelih itu keluarga ali Fir'aun. Siapa yang akan disembelih? Abna'akum, anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan akan membiarkan perempuan putri-putri perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam semua itu ancaman untuk kalian itu, bala'um mir rabbikum azim, bala'um ujian, fitnah, timpaan mara bahaya, balaun min dari rabbikum, Tuhan kalian, adim, sang maha agung. Kenapa? Karena Fir'aun sang raja hebat oleh Allah diizinkan zalim, diberi tundaan waktu untuk tetap berbuat zalim, dan pun akan menzalimi keluarganya Israel, keturunan Bani Israel, supaya apa? Cuman demi satu alasan, biar kerajaannya tidak dihancurkan oleh pemuda yang akan lahir di detik itu, dan itu diizinkan oleh Allah terjadi. Diuji buat anak keturunan Bani Israel bahwa ketika itu Fir'aun dapat peringatan dari ahli nujumnya bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh generasi yang terlahir tahun ini, dan dia laki-laki. Karena Fir'aun tidak mau kejayaannya, kerajaannya, kesuksesannya ada yang menumbangkan, maka akhirnya seluruh anak laki-laki yang terlahir di tahun itu semua harus disembelih di depan matanya Fir'aun.